Rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Abid Igude Nugroho dalam podcast Rasan-Rasan. Masih dalam suasana Syawal, perkenankanlah saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sobat Rasan-Rasan, ada sesuatu yang lain di episode kali ini. Kalau Sobat Rasan-Rasan memperhatikan background kami, apalagi baju saya begitu, kita akan membahas dan mengulik tentang sedikit banyak budaya Jawa. Seberapa pentingkah nanti, seberapa urgent tentang budaya Jawa ini bisa kita bawa untuk meningkatkan capaian-capaian program kesehatan, utamanya dalam kegiatan promosi. Sobat Rasan-Rasan, saat ini hadir bersama kita Mas Setyo Amrih Prasojo, SSMPD, atau lebih dikenal dengan Mas Lurah Dwijo Setyo Prasojo. Beliau Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Sugeng Rawuh, Mas Setyo. Selamat pagi. Mas Lurah gitu ya. Ya, Saya ya. panggil Mas Lurah. Santai mawon nggih. Ning mboten saged anu lenggahan ngeten soalé wonten Panggil juga keganjel. keganjel. Ketahan gitu. Nah, Sobat Rasan-Rasan, Mas Lurah menika adalah sahabat saya di sejak kita merajab ya itu waktu itu. Saya Berjuang 2000 pinten nggih? 2010. 2010 apa 11? 2011 kita baca. Nah, ning mboten sak kamar. Namun nun sewu lho, Pak Suryani memang benten lebih matang beliau daripada saya gitu. Semiran. Oh, sembilan, di sembilan putih gitu ya. Baru keren. Monggo Mas Lurah, kira-kira bagaimana Mas Lurah nyuwun tulung diceritakan ke pemirsa podcast Rasan-Rasan selama ini latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, mungkin latar belakang keluarga, istrinya berapa gitu. Jadi selama saya memang dulu berangkat menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sejak tahun 99 ya. Kebetulan 99. dengan kulon boleh kamu atau apa namanya belajar itu memang kecemplung. Nah, saya istilahnya kecemplung di mulak sumur dok. Wah, nggih padha kula berarti. Tapi apa yang kacamata? Jadi saya dulu keplasuk teman-teman yang lain mencari sumber belajar yang lihat keren waktu itu, saya adalah tertarik untuk masuk di Sastra Nusantara. Sastra Nusantara. Bentenipun nulis, bentenipun kali sastra Jawa. Nah, itu. Di Gajah Mada itu ada namanya Fakultas Sastra kali itu sebelum berganti wujud menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Jadi saya itu masuk sastra keluar FIP. Loh, Ya. berarti ijazahnya kalah. Saya bingung di situ. Kita masuk Fakultas Sastra tapi keluar menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Nah di Fakultas Sastra itu ada satu jurusan yang namanya Sastra Nusantara. Sastra Nusantara. Tapi karena wilayah ininya ada di Yogyakarta sehingga Sastra Nusantara di dalamnya itu lebih cenderung ke bahasa Jawanya. Bahasanya. Sinoso secara nomenklatur bernama Sastra Nusantara, tapi kajian di dalamnya lebih banyak mengkaji yang sastra Jawa. Oh. Meskipun ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan sastra Nusantara seperti sastra Batak, Bugis. Sampai sekarang masih ada itu. Sekarang sudah berubah nomenklatur menjadi sastra Jawa murni. Oh, nah, fakultasnya FIB. Kemudian kecenderungan di Fakultas Sastra Nusantara saya tertarik lebih tidak pada sastranya karena ada 3 kompetensi misalnya. Ada linguistik, sastra, filologi. Kebetulan karena saya itu senang sesuatu yang aneh-aneh. Tulisan-tulisan yang terkulo itu membahas tentang kode-kode, saya tertarik untuk masuk ke filologi. Dari pintu filologi itulah yang kemudian nanti membawa saya sampai sekarang. Sehingga ketika mungkin banyak orang ketika bicara aksara Jawa segala macam di Jogja selalu buat kamera janjinya bukan mungkilah saya yang pertama dalam tanda kutip menapak di ranah dunia. Terus mbak reksonipun Padahal semua orang sebenarnya bisa. Cuma karena dilalah disiin laku sehingga terlihat seolah-olah saya yang membuka, padahal tidak, saya hanya
menemukan sesuatu yang ini menjadi bagian kearifan lokal masyarakat. Apalagi sekarang kita sudah undang kemana-mana daerah istimewa Yogyakarta dengan undang-undang istimewa dan macam, sehingga sayang ketika kearifan lokal yang menjadi basic budaya Jogja itu kan kita bicara ibarat analogi bangunan, fondasinya harus betul. Fondasi itu bagian dari fondasi, salah satunya adalah melalui bahasa, sastra, dan aksaranya. Kalau sudah terbangun dengan baik, informasi apapun, narasi apapun terkait dengan budaya Jawa dan kearifan lokal masyarakat Jawa, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, itu akan lebih mudah untuk dinarasikan ulang. Permasalahan kita sampai saat ini kan kita bukannya tidak mampu menarasikan ulang, tapi memang metode menarasikan ulang terkait kearifan lokal, bagaimana masyarakat Jawa dulu memandang alam, gitu. Yang itu nanti ada kaitannya dengan apa yang sekarang kita hadapi, entah itu banjir, entah itu ada masalah yang mungkin terkait dengan kesehatan. Itu kan sebuah konsep, sebuah kata yang sederhana ketika kita ucapkan, tapi implementasinya kalau tidak ternarasikan dengan baik, akhirnya hanya menjadi slogan, gitu. Tapi latar belakang pendidikan ingkang panjenengan tekuni dulu itu sekarang cocok nih. Ngastonipun wonten pundi dan dilalah cocok. Dilalah kersane lalah. Itu seperti orang sudah suka dalam sesuatu hal, sudah suka hobi, nguripi kan gitu. Semesta menjawab. Jadilah apa yang terjadi kan gitu. Sehingga begitu saya mendapatkan dawuh untuk di Jogja, dulu awalnya mengajar di sekolah, tapi setelah itu mungkin ada dawuh lain di Bantul. Ya, saya dulu masuk pertama menjadi PNS di Bantul. 2010 saya SK di SMA 1 Sanden. SMA 1 Sanden. 5 tahun mengajar di SMA 1 Sanden. Ditarik ke SMA 2 Bantul. Di SMA 2 Bantul. Kemudian ditarik lagi ke Dinas Kebudayaan mulai sekarang. Proses perjalanan itu memang kemudian menjadi bagian dari ini ada sesuatu yang memang ada secara basic, secara dasar budaya itu memiliki banyak sekali istimewaan, potensi banyak sekali. Yang menjadi catatan saya waktu melalui perjalanan ini adalah ini sebenarnya ada satu yang belum pas nih, narasi. Narasinya kadang mungkin narasinya sudah bagus, cuma kadang kan kita harus bisa melihat bahwa waktu itu akan berjalan terus, sehingga apa yang mungkin bagi kita ideal sekarang belum tentu bisa kita terapkan di generasi. Saya tertarik dengan pangandikanipun panjenengan tadi yang sebenarnya kita semua itu mampu kan? Cuman saya kok terpikir bisa jadi memang kita mampu, tapi kadang kita itu belum tentu mau gitu. Nah itu kata poinnya. Apalagi kalau kita soal narasi, soal bahasa, saya itu masalahnya jujur memang saya secara linguistik itu mungkin ada sedikit concern begitu ya. Taruhlah bahasa Jawa yang saat ini kita pakai banyak sekali kita lihat di medsos lah atau di baliho-baliho. Paling simpel mawon itu nulisnya ngagem nggih kok. Opo itu ditulis opo gitu. Mungkin menika nami kasrat Jawi rak ngagem taling tarung. Mungkin loro karo loro iso dadi gitu kan. Nami menurut panjenengan terus pundi? Ya, itu bagian dari yang memang menjadi yang kalau tadi saya garis bawahi betul, saya sebenarnya mau mengarah ke situ, tapi saya cek dulu ternyata sudah tertangkap oleh dokter. Jadi dokter itu mengatakan Jogja itu potensinya banyak. Dari pertanyaan itu bukan masalah kita mampu atau tidak, tapi lebih cenderung awal dari janjane gelem orang. Iya, betul. Bukan masalah tidak mampu nih, mau tidak sih sebetulnya. Itu sebenarnya kata kunci yang kemudian coba kita urai bagaimana sih. Boleh iso. Bahkan saya sempat sering mendengar pangandikan itu Sugalo nalika di beberapa pertemuan itu selalu menyinggung bahwa masyarakat Yogyakarta itu sudah undang menjadi masyarakat yang masyarakatnya itu jamu limpat seperempat tamat. Artinya itu kenapa di kebudayaan Jawa Yogyakarta segala sesuatu itu disampaikan melalui simbol. Artinya menganggap bahwa masyarakat Jogja itu dengan peninggalan masa lalunya, dengan
lintas generasi yang turun-temurun itu masih memiliki kemampuan untuk menjadi jalur lintas perapat. Artinya titik kebudayaan Jawa itu sudah tidak lagi bermain physically. Ketika mengatakan sesuatu tidak perlu lagi dengan kata-kata yang banyak, cukup dengan satu simbol, tapi sudah melingkupi semuanya. Nah, itu yang ternyata ada gap dengan generasi sekarang. Generasi sekarang melihat sesuatu physically. Bahkan menurut saya, ojo kok disangepani, jangan kok disangepani. Wong di belakang ini kadang orang dong. Nah, itu jadi masalah yang menjadi akar yang perlu kita buka, sehingga teman-teman di kelas budaya memang kebetulan saya di seksi bahasa sastra yang menjadi kewenangan dan tupoksi saya untuk bagaimana sih sebenarnya masalah-masalah yang seperti ini perlu kembali dinarasikan bahwa masyarakat Jogja untuk melihat simbol saja kadang sudah latah. Latah adalah ketika ada beberapa masalah statement A, statement B itu langsung reaksinya over manusia, over bagi orang-orang sudah paham tentang bagaimana kaitan dengan masyarakat Jawa. Contoh kasus Mamayu Hayuning Bawono, ono temu lalu kesih rezeki apik, macam tapi kondisi di lapangan sama sekali tidak ada implementasi. Padahal tahu gitu. Mamayu Hayuning Bawono itu kan ada dua bagian yang perlu digarisbawahi. Itu bisa menjadi bagian yang harus dikuasai oleh Pangarso. Pangarso itu yang ada di birokrasi, ada di dunia pemerintahan, untuk bisa menjadikan sebuah konsep Mamayu Hayuning Bawono itu menjadi bagian vision ke depan, tapi juga harus diimbangi sebagai kaum kita itu juga harus memiliki sifat yang bagaimana kita mengalir dari ranah fitrah kita yang menjadi masyarakat. Jadi ada keseimbangan. Pemerintah yang mempunyai kebijakan itu menggariskan, yang bawah juga punya kesadaran. Saya Dokter Aper misalnya udah lagi dari apik banget bagaimana mengurangkan lagi konsep Mamayu Hayuning Bawono berbagai macam kegiatan yang kita coba rekayasa gitu. Tapi ketika di masyarakat kita masih punya kebiasaan untuk buang sampah sembarangan, tidak bisa mengerti bagaimana pohon-pohon di samping subjektivitas yang sebetulnya itu bagian dari proses untuk menjaga harmonisan hidup kita, ya sama aja pokoknya. Kita akan ke Mamayu Hayuning Bawono, tapi sebelumnya kita nyeruput kopi. Nah, monggo pemirsa nuwun sewu, kami mau nyeruput kopi dulu. Ini nanti semoga tidak ada merek karena nuwun sewu kami belum bisa mengendorse merek apapun ngeten Mas Lurah. Kekhawatiran saya kalau di sandwich generation, kita ini kan termasuk sandwich generation yang baru-baru kita tahu, yang lama-lama kita juga ngalami kan. Sebenarnya kita tahu misalkan tadi kalau jenenge telo, itu ya nulisnya tela, ini ditulis telo. Kita tahu kalau loro itu lara, bukan loro. Kalau loro kan nanti beda lagi angka 2. Tapi kita tahu, tapi kadang kita itu malu untuk merubah itu. Wah, lah liyane iki koyo ngono ya. Lah nek aku ngono kok aku beda. Nah, kepiye kan gitu. Nah, itu juga termasuk di dalam konsep bagaimana kita nggawe ayuning diri kita tentang budaya, tentang di sekitar kita. Nah, kalau konsep Mamayu Hayuning Bawono itu menurut Mas Lurah terpenting. Semua berakar dan bersumber pada keharmonisan sebenarnya. Budaya Jawa itu kan membangun sebuah keharmonisan. Jadi tembung Mamayu Hayuning Bawono itu sebenarnya bersanding imbang dengan satu tembung lagi ungkapan dalam bahasa Jawa yang namanya Sastra Jendra Hayuningrat Anurwatedhiyo. Itu untuk membalance, mengimbangi sebuah kayak neraca itu. Sebentar Mas Lurah, sebentar. Ini mau cepat banget. Pelan aja. Pelan aja. Yang berkaitan dengan Sastra Jendra Hayuningrat Panurwatedhiyo. Ini kan kata yang dipanggil masyarakat terpisah, terspirit. Padahal spirit menjadi penyeimbang. Artinya di Mamayu Hayuning Bawono itu cocok untuk digunakan kepada sesuatu yang sudah temoto apik. Dia diapik ke sisa menurut. Jadi nek Sastra Jendra Hayuningrat itu sebenarnya untuk sesuatu yang belum bagus. Iya caranya kenapa? Digawe ayu. Mamayu ki sing wis ayu. Barang ayu digawe apik sisa. Ojo malah sisa. Ngaten. Nek ana barang sing durung apik ditamake Sastra Jendra.
Pangkuatin itu dari temunya aja udah kelihatan toh. Pasal Jendro Hayu Ningrat itu indahnya dunia ini. Seko Pangkuatin di segala sesuatu yang nirmala, segala sesuatu yang malacara atau sesuatu yang tidak bagus, entah itu sifat atau apapun itu, caranya dinaikkan supaya seimbang, balance. Seperti halnya ketika kita penjenengan saya menggunakan kain kulit anak ini, kalau yang kanan kiri kan luritnya ke sini dan itu imbang buat kami supaya kita lurus kalau punya dengan menawi panjenengan sampun hayu menawi kula hayu mangke niki lah luwet ngeten iki niki nek iki peranganipun kalah lemak niki perangane malah jadi membuat hayu sesuatu yang sampun hayu api, tetapi kalau memang yang masih buruk mari kita angkat ya supaya nanti ada artinya kita kan dititahke di alam dunia ini kan memang sudah diberi hamparan bumi yang sudah begitu indah ya, betul. Makanya ketika kita memperindah sesuatu itu jangan minggu karena sudah diberikan sesuatu yang indah. Mosok sih mengkon trakso untuk menjaga keindahannya saja kok tidak bisa malah dirusak ya. Itu nanti ketika implementasi di masyarakat Jawa dengan beberapa alasannya kemudian terimplementasi dari beberapa banyak ungkapan-ungkapan dok misalnya kita pernah dengar waktu kecil generasi setelah kita mungkin sudah tidak karena orang tua sudah tidak banyak yang mengeluarkan itu ya. Kita kan masih ingat ketika kecil bagaimana orang tua kita selalu berpesan nek mana mau dengar apa nek baru mulai butuh apa jenenge neng sendong saya aku neng jeding saya ada tantangan macam kemudian di depan rumah kita masih kita ingat waktu itu di tempat simbah enak gentong ya. Gentong itu di depan ya buat temen-temen gitu kemudian di situ sangat mungkin bagi kita waktu itu tidak bisa memahami ini apa kok enak gentong kok mesti sebelah enak kita apa jenenge pandan itu itu kan sebetulnya dan ada suruh di situ gitu biasanya kalau kita lihat konsep rumah dulu simbah itu kan biasanya dewi dolan yang di mulai mesti orang bisa sik metek potong suruh gigi baru terus metek pandan gigi ternyata baru kita tahu ketika suruh sih orang antiseptik gitu pandan itu di nek mambu suruh kan atau ada gitu pandan itu wangi nah ternyata hal kayak gitu kan ternarasikannya tidak langsung bisa dipahami oleh generasi sekarang sudah diganti dengan hand wash dan keran gitu kalau dulu kan buang limbah daun suruh meskipun tidak kita buang ke tempat yang itu kompos menyuburkan tidak melukai tanah. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan semuanya ya di atas. Masyarakat kita sudah sampai selevel itu dulu. Nah sekarang kenapa banyak yang tidak sampai ke sana itu karena ada gap satu gap bahasa, dua gap bagaimana pemahaman orang sekarang yang kadang menilai ungkapan-ungkapan nenek kita dulu, sembah-sembah kita dulu itu hanya sebatas gula ming, kuilak ming, gugon tuh, gula ming, wah simbah sebenarnya ngomong sing lenik. Contoh kasus kita lihat dulu di situ. Bagaimana kemudian ketika ada jamasan, suara dan segala macam, selalu ada ukuran di dalamnya. Salah satunya ini yang saya pahami, tidak kemudian saya membuat statement bahwa apa yang saya pahami sama dengan teman-teman yang sudah menjadi pelaku gitu ya. Artinya mesti orang kita tegang, harus unir. Ada satu drama itu. Ternyata begitu dipahami betul, itu bukan karena untuk nyajeni keris sebagai media atau apapun, tapi sebenarnya untuk antisipasi ketika di waktu kita sedang bisa keris, kepenes itu kan yang paling dekat untuk bisa kita adalah kunir, misalnya antiseptik. Kemudian naik wadi itu nanti ada racunnya, ya terganti langsung dijaga. Dikira orang itu saja buat kerisnya. Hal-hal kayak gitu yang sampai ke generasi kita, sehingga jangan kaget ketika ada banyak orang yang sehingga siapapun yang menganggap budaya Jawa itu selalu pintu masuknya dari permistikan dan permainan. Mistis. Diarani mistis. Karena segala sesuatu itu menjadi bagian. Pito kalau kita itu bisa mau hidup dengan nyaman, maka
urat nadi yang pertama kita perlu untuk digarap dulu adalah sumber air, karena air itu kan kehidupan ya. Apalagi Jogja itu dulu kan memberikannya guru saya waktu di kampus. Jogja itu istimewa karena salah satunya dia berada di tengah-tengah antara Sabta Sendawa, 7 sungai, 7 sungai yang satu sungai itu tidak memiliki hulu. Angaranya Wonjowi Kalilanang. Jadi ada Pogowonto di sebelah barat, ada Prodo, kemudian ada Opak, Uyo, macam-macam Gajah Wong, ada Jodi ini. Tempat yang sudah luar biasa. Menarik untuk dikaji sisi geografi geologinya. Tapi yang menjadi masalah adalah orang Jawa itu selalu melihat urat nadi sungai itu sudah tidak dibenahi dengan baik, sudah tercemar dengan baik, ya jangan harap tubuh kita ini akan sihat. Kan ibarat anak itu adalah nadinya. Mengharapkan sesuatu masuk ke jantung, terpompa di jantung dan menyebar lagi tubuh kita dengan baik ketika aliran jalannya saja tersumbat misalkan ya. Dan rusak. Sehingga banyak kemudian treatment yang dulu dilakukan Simbah adalah salah satunya dengan menggontu-gongkan. Misalnya, neng kono iki ono kedung, terus dianggap kedung kuwi dipiye carane digawe semacam rodok wingit sithik ben ora do kan sewu. Ndak kesana. Wis ra gawe regep ngono. Dan itu untuk beberapa dekade berhasil. Iya. Dekade setelahnya menganggap itu mistis. Wah tenan kok, nah terus coba kayak barang sing elek, kan ora apa-apa kok, ya ora apa-apa. Ini efeknya nanti baru kalian rasa oh iya ya gitu. Misalnya banyak bulik-bulik yang dulu terjaga baik karena ada pohonnya, terus dodi kayak kain atau macam orang dia kok dimistiki, makanya pokoknya ini wah harus dikatak wite, apa-apa aku ya nanti orang kasih itu, apa-apa 1 bulan 3 bulan ke depannya ketika musim mulai berubah menjadi musim baru kayak krosok, kok orang bani. Sekarang ada tren baru nih Mas Yura. Tempat-tempat seperti itu malah dibuat makan malah. Nah itu nanti lain bahasan kalau itu. Itu mau yang lain. Menarik dulu sih memang kadang-kala di beberapa pojok desa nggak macam itu kadang saya masih ingat mungkin itu terpola juga tapi kita tidak begitu nggak kayak gitu. Di beberapa desa itu mesti di pojok desa yang cerak makam atau apapun mesti ada dapur pring gitu. Ada dapur pring. Entah mungkin bagi yang memahaminya ini karena untuk memudahkan ketika ada prosesi pemakaman segala macam dengan adanya pohon pring dekat untuk dibantu suatu yang lainnya mudah untuk mengambil. Tapi di sisi itu kan mungkin sudah banyak penelitian bahwa pohon bambu dengan daunnya dan segala macam ketika dia jatuh ke tanah, apalagi di situ ada unsur hara yang banyak manusia yang tertanam di situ, itu akan mikroorganismenya akan lebih cepat untuk mengurai dan macam. Itu kan nek Simbah dulu ngarani kan hal-hal kayak gitu kemudian disebut karena istilah secara biologi belum tahu itu Simbah wadoro-wadoro kakek lembut. Padahal yang dimaksud lembut mungkin oleh Simbah waktu itu ya mikroorganisme tadi. Yang lembut memang. Jadi ketika mikroorganisme kan ada yang baik ada yang tidak kan. Kadang-kadang ketika kita berjalan kemana nggak pakai kaos kaki kita nggak sadar ternyata ada yang masuk. Iya, betul. Sadari kan, saking kecilnya kan mikro. Kita nanti lembut. Betul. Tak kamu mah bila yang kata apapun jangan nggak ngerti panas, demam gitu ya. Reaksi tubuh ketika ada infeksi apa? Iya, betul. Nah, itu hal-hal yang kemudian perlu juga untuk kita pahamkan bahwa ayo kok ibarat kita dapatkan tinggal Simbah dalam bentuk zip atau rak, boleh nanti untuk bisa mengekstrak. Nah ini yang kadang kita lupa, seolah-olah tidak mencari alat untuk mengekstraknya, tapi dia caranya itu pecah langsung, malah kita nggak bisa dapat apanya. Perkembangan zaman dengan segala macam teknologinya yang begitu cepat. Kita kemarin merasakan sebentar saja soal media sosial, gadget dan lain-lain. Sekarang kita sudah harus berhadapan dengan artificial intelligence. Di China itu aja semua sudah pakai robot dan lain-lain. Tetapi kemudian keluhuran budaya yang dulu kita punya seakan-akan lupa kita bawa di dalam perkembangan zaman ini.
Iya. Nah, kita lupa juga itu bahwa negara-negara seperti Cina, Korea, Jepang yang kelihatan modernitas tapi di bawah akar budayanya mereka kuat. Kenapa kita nggak bisa kan begitu? Pertanyaannya nggak bisa atau nggak mau? Nah itu tadi kembali ke sana tadi. Kembali ke sana. Nah ini Mas Lurah, itulah yang kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan melalui podcast ini juga ada keresahan-keresahan yang sepertinya budaya Jawa itu akan sangat pas kita pakai sebagai sebuah roh atau spirit untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Misalkan dalam kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi dan lain-lain. Nah, ini yang memang menurut saya ada beberapa cerita dari teman-teman puskesmas. Teman-teman puskesmas ini kok terjun langsung ya, betul. Kalau menerangkan soal penyakit dan lain-lain, masyarakat di Bantul itu rata-rata lebih bisa menerima. Kalau sosialisasinya mereka misal mawi basa Jawi, nah dan lain-lain, nah itu keluhan tersendiri sebenarnya. Walaupun dalam tanda kutip kalau kita ngulih basa Jawane Covid itu apa ya susah kan gitu. Tetapi sebenarnya poin-poin tentang budaya Jawa itu bisa juga sebagai sarana untuk memudahkan sebuah konten itu diterima di masyarakat menjadi hayuning tadi. Itu seperti ya, karena memang bagaimanapun juga masyarakat kita setiap hari mereka berbicara dan bertutur menggunakan bahasa ibu. Apalagi yang masih ada di pedesaan, di perkotaan mungkin tidak begitu masalah ya. Karena akses informasi mereka lebih banyak, sementara yang di pedesaan kan memang bahasa itulah yang paling, sehingga ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang maka yang paling dalam kaitannya dengan komunikasi yang kita harus memahami komunikasi yang ada, sehingga tidak ada gap informasi karpe ini sebelum masyarakat yang betul karpe sebelumnya down tapi tidak down. Nah itu tadi loh, jadi memang permasalahan di lapangan ketika sesuatu apalagi di Jakarta dengan bahasa pengantarnya Jawa yang masih dipahami dan dipraktekkan secara masyarakat Jawa dengan uboran Indo Subbosonya, terutama bagi yang kesepuan atau yang mungkin sudah terbiasa dengan kearifan lokal yang sopan santun, maka akan lucu ketika mendengar sesuatu dalam bentuk homosofi. Kalau sebuah pemerintah turun ke desa-desa untuk menyampaikan sesuatu bisa disampaikan dengan nguku pokoyoran duwe toto deposito lan warisan Sultan Agung to kan itu ngajari yang basa Jawa sing apik. Sinau sono ning tengah-tengah basa sing memang itu digunakan untuk bisa menyasar yang lebih muda, tapi kalau kita kan merajaki juga yang iya betul. Nah, ini sebenarnya menarik karena di beberapa kajian yang sudah dilakukan dengan budaya terutama di sisi bahasa sastra, kebetulan kan sudah punya berhasil untuk tahun 2021 dan inisiatif Dewan itu kan menelurkan Perda Nomor 2 tahun 2021. Dan isinya itu mengatur tentang pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Kemudian di tahun 2023 turunlah Pergub 43. Nah di dalamnya juga salah satunya menyinggung itu ya bagaimana kemudian pembagian kewenangan kegiatan mau seperti apa di lapangan itu sudah yang mantel di Pergub 43. Nah tinggal kita nanti menunggu bagaimana munculnya SK-SK yang lebih teknis, sehingga kemungkinan besar nanti ketika ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka saya juga pernah berkonsultasi dengan teman-teman kami di Badan Diklat Gunung Sumpu untuk, nah sekarang sudah alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini banyak konten-konten materi-materi di Badan Diklat yang menyasar kejujuran, wakil-wakil masyarakat, termasuk peserta diklat diajari basa Jawa sesorah, kemudian aksara Jawa dan segala macam arah ke sana. Harapannya memang itu nanti juga dari beberapa instansi yang akan menyasar memberikan informasi penyuluhan ke masyarakat bawah itu memang harus dibekali juga dengan kemampuan bahasa yang baik, kemudian paling tidak ngerti sanepan itu untuk jaga tadi ketika ada orang yang menarasikan salah terhadap ungkapan tersebut itu bisa dijabarkan dengan lebih luas. Jangan malah yang sudah salah malah sonsoyon terus lebih luas itu kan bisa jabarkan luas kan kita punya bekal. Nah, kalau menyampaikan nanti mentok Pak
nung sewu niki kok ngaten niki pripun? Pokoknya ngaten. Nggak bisa nung pokoknya ngaten. Karena satu mesti ada dasarnya, dan masyarakat kita itu dari dulu sudah pintar sebetulnya, Dok. Iya. Sekarang misalnya, bagaimana kita memberikan penyuluhan untuk bisa mandiri dalam bentuk ketika treatment pengobatan yang alam misalnya, organik misalnya. Kan tahunya kita segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti itu kan dari Cina, kayak dari apa, kayak dengan bentuk herbalnya, dengan istilah macam-macam, ada yang mengatakan itu herbal, atau mengatakan obat, macam-macam. Karena kita kan dulu sudah punya apa yang ditanam oleh simbah-simbah kita di sekitar masyarakat kita itu sebenarnya sudah bisa itu memberikan 3K lah dalam kutip. Pertolongan pertama pada salah satu yang memang bahkan di tahun 18-an, 18 sekian itu ada satu nyonya, garwangi Londo di Semarang itu. Dia latar belakangnya seorang dokter kalau nggak salah. Itu tertarik bahkan membuat buku. Judul bukunya itu Serata Tuhan. Full aksara Jawa ditulis, full aksara Jawa oleh namanya itu Nyonya Y. Klopper, Nyonya Y. Kloppenburg. Itu di bukunya itu mendeskripsikan ulang dan mencatat semua tanaman-tanaman yang ada di Jawa yang berkhasiat hutan. Dan beberapa mungkin menjadi rujukan teman-teman yang bermain di herbal sekarang, jamu-jamu sekarang. Dan itu dalam aksara Jawa. Dalam aksara Jawa. Dicetak ulang betul nih kok? Sepertinya tidak. Tapi kalau misalnya dari dinas kesehatan mengesahkan itu nanti digarap, ya saya ada teksnya. Kan nun sewu. Saya potong sebentar Mas Wan, karena begini, selain memang kita itu berkutat dengan ilmu kesehatan medis modern, kita kan juga punya ilmu kesehatan yang tradisional kan begitu. Nah kalau itu ada sebuah referensi baru, saya pikir itu akan bagus sekali. Jadi kembali ke pengantikannya pun panjenengan yang tadi, memang ternyata kalau boleh saya tangkap, bahkan dari perilaku, adat istiadat, budaya apapun dari zaman dulu itu sebenarnya itu juga sudah penting dalam hal misalkan bahkan sejak pencegahan agar kita tidak sakitnya sampai pada pengobatannya. Untuk penanjengakan yang nyonya Kloppenburg. Kloppenburg itu kalau ditulis pakai aksara Jawa ininya Nyonya Y. Kloppenburg karena ilah Jawa kan harus menipoh gitu. Itu menarik karena di dalamnya dia jadi isu-isu yang besar pada waktu itu ketika masyarakat Jogja mengalami atau masyarakat Jawa mengalami beberapa apa namanya, orang biar mengalami Pak Gebluk, ada pes, ada wabah, influenza, macam itu menjadi perhatian sehingga muncullah alternatif untuk nek wong ini jadi kalau ini kok kayak orang ini kok ini bahkan yang waktu itu yang menjadi sesuatu yang sangat tren di masyarakat Jawa adalah bagaimana caranya untuk supaya rambut kita bebas dari tumor misalnya. Tanaman itu sampai batuk dan apa itu ada ditulis juga. Nah kalau misalnya itu menarik karena otomatis serat tuan itu kan sudah menjadi domain publik ya, karena sudah lebih dari 50 tahun. Artinya ketika digarap tidak ada masalah klaim hak cipta dan macam-macam, sudah domain publik. Itu menarik untuk kembali menggambarkan suasana bahwa apalagi yang kadang kita lupa, Yogyakarta ini, daerah istimewa Yogyakarta ini kan secara kultural, secara tatanan masyarakatan kan memang sudah terbangun rapi karena memang sebelum bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia kan sudah negara sendiri. Tatanannya mesti ada kementerian agamanya, ada kementerian yang mengurusi aja itu. Cuma karena istilah dan yang kita tidak paham sekarang dengan istilah kenegaraan era modern, sehingga kita lupa. Apa yuk? Padahal kan ada. Dan ini yang sedikit banyak diirikan oleh daerah-daerah lain. Kok Jogja istimewa kan? Padahal kita kan memang sudah dari dulu kan. Dari dulu sebelum ada negara Republik Indonesia pun sudah termoto. Artinya kalau sebuah negara termoto kan di dalamnya sudah otomatis sudah mengurusi urusan keperacaan yang siapa. Kayak kemarin waktu simposium yang simposium keraton itu kan sudah mulai diangkat sedikit yang kemarin menggarap untuk memahamkan masyarakat bahwa di Yogyakarta itu ada yang namanya aparatur sipil negara yang itu milik Pak, kemudian dimunculkan dengan berbagai macam
materi yang diambil oleh banyak orang untuk mengangkat isu tersebut. Artinya itu nanti juga akan sampai pada hal yang mosok sih selevel yang sudah bermoto tidak ada satu bagian yang ngurusi kesehatan masyarakatnya. Yeah. Jadi lucu Itu urusan ini juga ada yang ngurusi kawasan ini, ngurusi ini kawasan ini. Artinya ada, cuma kita aja yang itu tadi harus mencoba untuk mengulik lagi. Terus memang gimana sih ketika ada apa yo podo karo saiki. Nek masyarakat ono kabeh lah macam sing medun sapa? Apa yang dimeh kabeh dalam kok saya jenengan terus sing nganggo klambi kudu ono kabeh kan tidak mesti ada bagian expertnya sendiri-sendiri. Meskipun seragamnya sama seperti kita sekarang ketika Senin kayak gimana kan misalnya orang punya dan misalkan kan nggak mungkin saya yang harus datang alasan lu kan klambimu podo betul klambi seragam kita sama tapi untuk urusannya itu ranahnya budaya dinas budayaan dinas kesehatan serahkan pada ahlinya begitu ya. Nah saya sekarang soal media. Jadi tadi Nyonya Koplen beliau menggunakan media yang bernama buku, kemudian diserat dengan aksara Jawi yang pasti. Nulis dulu, asumsi saya saat ini membayangkan saat itu seorang Nyonya Menir Belanda menulis dengan aksara Jawa, tetapi pada zaman itu ada sebuah media yang sangat modern namanya buku, cetak, tetapi tetap dengan aksara Jawa. Nah, kalau kita kemudian tarik, kita terapkan di masa ini, nuwun sewu Mas, kegelisahan utama itu kan karena sampai saat ini promosi kesehatan itu dilakukan begitu saja. Sehingga kami di Kabupaten Bantul itu ingin menggalakkan, loh kita itu punya platform digital yang banyak ya. Medsos itu kita punya banyak, loh YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada. Kenapa itu tidak kita pakai? Ini contohnya bukunya Nyonya Y tadi. Nah kemudian dari situ kita mau mempromosikan dengan konten-konten yang berisi budaya. Kalau menurut Mas Lurah, kira-kira bentuk budaya Jawi nopo sih bisa kita pakai untuk dalam hal promosi? Sebetulnya sudah apa yang terjadi sekarang itu kalau saya amati sudah tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelum kita di era itu. Hanya membedakan kan hanya media yang dipakai. Iya betul. Sekarang sudah berlimpah, tapi secara konsep sebenarnya sama. Di era itu di mana masyarakat Jawa masih banyak yang mengenal aksara Jawa, masih bisa, bahkan kebalikan dari sekarang. Kalau dulu itu kalau disuruh baca Latin malah tak iso. Nggak bisa hanya membaca aksara Jawa dan Arab. Itu malah dimanapun media yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu yang menyasar ke masyarakat, itu yang selalu digunakan adalah melalui advertisenya mereka. Itu mereka meminjam tokoh-tokoh wayang. Contohnya ketika bahas influenza, ada wabah influenza, itu yang digunakan adalah tokoh wayang Petro, Gareng, Abong, dalam sebuah karikatur, satu frame apa begitu itu gambarnya bagaimana Petro mengandani Bagong, nek anakmu ini kok upatono iki. Itu yang penemuan tokoh Punokawan. Ya. Itu lebih bisa diterima oleh masyarakat kali itu menjadi media cara dunia itu image kita melihat sesuatu itu orang mesti nyampaikan dalam bentuk. Nah sekarang kan dengan adanya TikTok macam itu tidak bisa sebenarnya menggunakan tokoh-tokoh itu kembali untuk membuat sesuatu yang berbeda dan menarik dia. Ngapain kita memakai promosi kesehatan dengan mengundang artis-artis K-pop misalnya? Wong kita saja punya Petro, Gong Semar gitu. Kan banyak juga teman-teman yang masih bisa, misalnya kalau itu dalam bentuk fisik kita panggil ikut ditandani Gareng kok Petro terus main ngomong, ayo wangun aja. Wangun sen-sen. Oh di sini banyak, di sini ada Petro, ada Gareng, ada. Saya Bagong nih wangun. Kemudian sekarang digandrungi masyarakat dulu sekarang kan sosok yang bisa menyampaikan satu dengan vulgar dengan satu dengan sangat mengenakan dan asik diamati karena gara-gara ketenaran itu muncul oleh almarhum Kiseno Nugroho. Bagong Kiseno itu kan viral sekali. Itu ngomong bangun. Jadi sebenarnya bisa menjadi bagian dari strategi untuk mempromosikan satu melalui mumpung ono Bagong lagi viral misalnya. Jadi kemana-mana di branding dengan minjem lah kostum Bagong untuk apa, untuk
menunjukkan bahwa karena masyarakat kita paling mudah sekarang memang melalui pendekatan yang seperti Punokan tadi, betul, ketimbang melalui ini kalau somasi memang bagian misalnya kayak gini kan pakai faktor banget, meskipun ada kaitannya juga ketika ke Mas Anoman itu Anoman menopo Sunggokong Sunggokong Anoman itu kan juga ada kaitannya ketika dikirim masalah tapi kan terlalu jauh punya lapannya ketataran filosofis. Kalau yang formal kemudian yang mudah ditangkap kan memang wilayahnya Punokan. Itu menarik sebenarnya kalau kita bisa mengangkat itu. Artinya media yang tadinya tersekat oleh penggunaan atau penguasaan bahasa itu bisa kita titipkan jadi untuk gambar. Non verbal ya. Kan masyarakat kita lebih biar berimajinasi dengan media. Karena non verbal kemudian bisa menimbulkan image yang sangat banyak sekali. Nah, tapi saya kembali ke pangandikanipun jenengan tadi bahwa kambing ini podo iki, tapi nek urusan kesehatan ya kae. Urusan olahraga kae, urusan pendidikan kae, budaya ya kae. Nah, kemudian saya berpikir kalau kita ingin mempromosikan, mengedukasi semua program-program kesehatan ke masyarakat dengan menggendong atau memeluk budaya-budaya dalam bentuk seni lah apapun itu, tapi kemudian kami merasa bahwa kami bukan ahlinya. Misalkan kami menggandeng, mengajak dengan kundo kebudayaan tersebut. Nah, itu yang menjadi PR selama ini kita ya. Artinya memang menjadi PR yang sudah banyak menjadi diskusi, menjadi dialog di antara kita adalah seolah-olah memang terkesan apa ya memang siswa punya ranah sendiri-sendiri. Seperti misalnya jangan punya di wilayah dinas budaya, dinas kesehatan misalnya. Saya punya wilayah dinas budaya, teman saya punya dinas pendidikan dan perawatan. Ini kan logika yang paling sederhana ketika kita melihat semua itu dalam bentuk yang lebih menyeluruh. Artinya itu kan harusnya menjadi bagian contoh saat ini dokter dengan dinas kesehatannya butuh nih untuk memberikan sebuah apapun ke yang sasarannya adalah anak didik, tembakannya di anak didik. Kamu tidak mau ketika ingin itu tepat sasaran kan kalau kita harus melibatkan Dipora nih. Meskipun sebenarnya Dinkes bisa jalan sendiri, tapi ketika Dipora tidak ada menjadi bagian di situ, jadi sasaran tembaknya menjadi berbeda. Begitu juga ketika menyasar ke kelurahan, menyasar ke pedesaan, masyarakat yang notabene secara kultur harus didekati oleh teman-teman yang memang ada di kendalinya di dinas kebudayaan misalnya atau di pariwisata. Kalau kita tahu dinas kebudayaan, artinya ketika ada penyuluhan, artinya kan saling ini ya, backup ya. Betul. Saya misalnya untuk ada penyuluhan kegiatan di sini, sasarannya sekian, masyarakatnya sekian, jumlahnya ini yang kita sasar, maka untuk bisa meramaikan kegiatan penyuluhan saya butuh backup untuk bisa menghadirkan banyak masa di situ dengan salah satunya gitu di duduk isek di apa dengan dikai kompor-kompor dengan dikitik reokan itu itu kan sebenarnya untuk supaya masyarakat datang ke situ dulu atau dibalik kundo kebudayaan aku duwe ketoprak iki mbok aku melu ning ketoprak tak isi gitu saged kontennya iya itu sangat memungkinkan karena memang yang saya pahami sih ketika melihat kondisi yang sekarang ini memang ya ada sedikit komunikasi lah sehingga ketika dilelah teman-teman yang berusuhan ke masyarakat lewat desa budaya, bersama di budaya, di situ ada konten performa tampilan, konten tadi berkoprak, itu apapun, layan juga macam narasi-narasi mama ini atau narasi kesehatan, promosi kesehatan segala macam itu masuk ya menjadi konten bagian dari endorse. Menarik nih Mas Pur. Penunjuk malih. Nah, untuk penunjuknya saya ini rano gorengan. Saya mau menampilkan gorengan tapi ini podcast tentang kesehatan masalahnya. Nah Mas Uda, ini pembahasan pun menarik sekali tapi akhirnya waktu juga lah yang kemudian membatasi. Kalau dibahas 40 hari nggak mau ngomong. Wah, anjir. Nah, apa mulai naik arek poso gitu. Nah,
terakhir Mas Lurah, monggo pangandikan statement terakhir langsung kepada masyarakat, harapan-harapan Mas Lurah seperti apa tentang budaya Jawa, bagaimana dengan kondisinya sekarang ini dan kemudian harapannya jika kita mau ijab kabul dengan kesehatan. Monggo. Kalau dari saya sih, saya masih percaya dengan masyarakat Yogyakarta seluruhnya tanpa terkecuali, dengan melihat masa lalunya, dengan melihat semua keistimewaan yang ada, itu saya masih percaya masyarakat Jogja masih bisa lah untuk kembali, meskipun banyak yang lupa, bisa kembali lagi. Duweni rasa Andarbeni, duweni rasa Nuruntopi, bagaimanapun juga daerah penjenengan ini daerah yang paling istimewa. Dan orang yang ngeri, kok sampai jenengan yang punya malah ikut-ikutan ngeludahi sumbernya sendiri, kan waduh, saya benar-benar dijaga karena sebuah anugerah Anda bisa hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Betul, banyak suara-suara dari luar yang mengatakan inilah itulah. Tidak ada yang bisa menyanyi Jogja dalam tanda kutip. Kalau jenengan itu sebagai kaum Soekarto, monggo kembali lagi mempelajari bagaimana kearifan lokal Jogja itu menjadi bagian supaya kita menjadi manusia-manusia yang ya seperti yang diharapkan, menjadi jangan lupa seperempat, menjadi harmonis dengan alam juga macam itu. Saya masih percaya dan monggo masyarakat Yogyakarta untuk kembali lagi belajar untuk mendudukan posisi penjenengan yang sudah di level atas kebudayaan, sehingga tidak lagi dengan verbal yang banyak cukup dengan sasmito saja sudah berdodol. Misalnya, jangankan sudah sampai sasmito keluar, dengan membaca alam saja Anda sudah bisa memitigasi sendiri. Akhirnya balance ya namanya. Ya, tidak menyalahkan sana, menyalahkan betul, sini, tapi introspeksi. Kenapa seperti ini? Jangan sih nggak tahu itu. Iya. Mau nyalahin A, orang nggak apa-apa. Kembali ke kita. Itu yang akan menjadi kesenangan masyarakat ketika kita sudah bisa menyadari mau foto apa ini, yo ayo dong saja dewi. Karena lingkunganmu kan serap. Iya. Caranya begini, sehingga tidak hanya menuntut, tapi juga harus introspeksi ya. Istimewa sekali. Saya percaya masyarakat bisa sudah dewasa. Ya, terima kasih matur nuwun sanget, sembah nuwun Mas Lurah Dwijo Setyo Prasojo, sahabat saya. Teman-teman, sobat rasan-rasan, semoga sedikit banyak tanpa melalui pelatihan internalisasi lah, ngatur sedikit banyak teman-teman bisa bangkit rasanya untuk kemudian merasa Andarbeni, ngrungkepi budaya Jawa tadi, dan kemudian bisa kita bersama-sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lewat edukasi, promosi, bahkan sampai ke kuratifnya, dengan tetap menggandeng itu tadi spirit tentang budaya Jawa. Terima kasih sudah ikut memperhatikan dengan podcast Rasan-Rasan di episode kali ini yang sangat istimewa sekali dengan narasumber beliau Mas Lurah Dwijo Setyo Prasojo. Sepindah malih sembah nuwun Mas Lurah. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sobat Rasan-Rasan, sekali lagi terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati saya Dr. Abedi Budi Nugroho bersama Mas Lurah Dwijo Setyo Prasojo mohon pamit dari hadapan Anda, dan jangan lupa klik share, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Matur nuwun.